Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menyatakan kepada kami semua, singkapkan dengan pewayuan dan iluminasi daripada karya Roh Kudus itu sendiri Tuhan. Allah Roh Kudus itu mengiluminasi kehidupan kami, sehingga firman kami dengar ini Tuhan Yesus. Jadikan pedoman dalam kehidupan kami, menjaga iman dan percaya kami kepadamu Tuhan. Mengokohkan ya Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat seluruh umat-Mu, lawat kami semua Tuhan, dengan puji-pujian dan penyembahan dan syukur kami ini Tuhan, menandakan kami berharap dan bersandar kepadamu saja. Terima kasih, Engkau sungguh-sungguh terbesar di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan di minggu terakhir di bulan Januari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda dan masuki pengajaran yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda yang pertama. Kita lanjut dengan tanda yang kedua, tapi kita memasuki pengajaran pertama. Minggu lalu sudah kita dengar, yaitu dilahirkan dari atas. Apa itu dilahirkan dari atas? Ada dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan tubuh manusia ini secara jasmani, harus dilahirkan secara roh. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, mungkin saudara punya pandangan atau pengertian seorang yang dalam kehausan, tentunya ya, ada di padang gurun atau capek atau lelah, kemudian memerlukan air untuk diminum. Tentu semua kita pasti perlu yang namanya air. Di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita ini, Anda juga mengandung banyak air. Siapa di sini yang tahan bisa tidak minum air? Pasti di dalam kehidupan kita memerlukan air. Entah itu untuk kebersihan, entah itu untuk konsumsi supaya tubuh kita tidak dehidrasi, kekurangan cairan, makanya diperlukan sebuah air. Ya, kalau kita memperhatikan kegunaan air ini sangat penting sekali dalam kehidupan jasmani. Dan hari ini kita akan memperhatikan pengajaran yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang masih mengenai tentang air. Ya, di dalam Perjanjian Lama, air itu sangat juga dibutuhkan. Bapak-bapak leluhur kita, Bapak Abraham juga ya mempunyai sumur untuk menghidupi keluarganya dan bahkan seluruh ternaknya. Ya, ada yang menarik saudara, ada pertemuan di sumur itu, kita bisa melihat sejarah daripada Betuel, hamba Abraham itu ketemu dengan Ribka, itu juga di sumur yang sedang mau menimba air, mencari air ya. Kemudian Yakub juga bertemu dengan Rahel, itu ketika Rahel juga memberikan minum kepada domba-dombanya, ada di sumur itu, berhubungan dengan mata air. Kemudian Musa ketemu dengan Sipora juga di sumur, seperti dia biasa melakukan kegiatannya, memberi minum dari ternak-ternaknya. Menarik, hari ini kita juga akan melihat bahwa di dalam Yohanes kita akan baca Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42. Kita akan konsentrasi sampai dengan ayat 26. Kita akan baca sama-sama. Saya 4, saudara ayat berikutnya ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada
kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba di timba sumur dan ini, amat lalau. Dari mana kau memperoleh itu?" Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Tuhan, nyatakan padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul The Living Water, atau air hidup, ya, bisa diterjemahkan air hidup. Itu pengajaran yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kemarin bicara tentang dilahirkan dari atas, sekarang air hidup, ya. Kita seperti yang sudah pertama tadi kita mengetahui bahwa kehidupan kita juga memerlukan air, ya saudara. Sangat-sangat memerlukan air, ya. Peristiwa ini, ya, sampai hari ini Tuhan Yesus berada di kota Sikar. Di kota Sikar ini ada sumur Yakub, dan sampai hari ini ada di kota Nablus, ya, Israel di Palestina sana. Ini yang dipercayai sebagai sumur dari Yakub. Dan disinilah Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Bagaimana kita mempelajari tentang tanda-tanda ini dan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kita ingatkan kembali bahwa tanda-tanda dan pengajaran ini harus kita mengerti maknanya, harus kita mengerti kegunaannya, dan mengerti tujuan dari tanda-tandanya itu, ya saudara. Kalau Yesus mengatakan bahwa berilah aku minum, kemudian dia mengatakan bahwa aku akan memberikan air hidup. Jadi apakah makna tentang air hidup itu? Tentu airnya bukan menyala-nyala seperti kita hidup, ya. Di sini kita akan melihat background dulu terlebih dahulu, bahwa di pertemuan atau percakapan ini mengisahkan ada seorang perempuan Samaria dari non-Yahudi, bukan bangsa Yahudi, karena perbedaan, ya. Sebenarnya mereka ini satu leluhur, ya, tetapi mereka memisahkan diri. Sejak zaman Esra juga orang-orang Samaria ini ingin bantu pembetulan
Yerusalem, tetapi mereka juga menolaknya. Ya, di sini seorang perempuan ini mempunyai tentu sudah janda ya, karena sudah memiliki 5 suami, tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Itu satu kondisi realita kehidupan seorang perempuan Samaria ini. Dan ada di kota Sikar, waktu itu siang-siang, kita sudah bisa membayangkan siang-siang kondisinya memang ya cocok ya untuk memerlukan air untuk melepaskan dahaga, karena di situ dinyatakan bahwa Yesus setelah mengalami perjalanan-perjalanan, ya di situ juga dinyatakan bahwa sumur Yakub untuk keturunan dan anak-anaknya. Kalau kita boleh melihat, Yakub hidup sekitar hampir 2000 tahun pada saat peristiwa ini. Ya, tulisan daripada majority text yang ditulis oleh Ainsley itu juga menyatakan bahwa peristiwa sumur Yakub ini sekitar 2000 tahun pada saat Yesus sudah panjang sekali ya saudara, dan sumurnya masih ada, airnya masih bisa dipakai. Di sini ada pertentangan jadikan bahwa ada air dari sumur Yakub. Nah, kemudian yang Yesus tawarkan adalah air hidup dari Yesus. Kalau minum air dari sumur Yakub ini bisa haus lagi. Tapi Yesus katakan, kalau air yang kuberikan, air hidup yang kuberikan ini tidak akan haus selama-lamanya. Kalau air ini didapatkan, setelah mendapatkan, besok harus datang lagi, atau nanti harus datang lagi, harus ditimba kembali. Tapi air hidup yang diberikan oleh Yesus ini akan menjadi mata air yang terus memancar. Nah, kemudian air ini bersifat jasmani karena untuk kebutuhan. Tetapi yang Yesus nyatakan adalah air hidup itu adalah bersifat rohani karena berujung sampai kepada kekekalan. Inilah perbedaan pandangan yang belum dimengerti oleh perempuan Samaria ini. Ya, makanya perempuan Samaria ini bilang begini, Tuhan berikanlah air itu sehingga aku tidak haus lagi. Saudara haus lagi enggak? Kalau saudara sudah dikasih minum misalnya 10 kali, besok apakah tidak haus lagi? Pasti haus lagi. Jangankan besok, mungkin malam sudah haus lagi. Perempuan ini salah mengerti, salah menanggapi dari pikiran daripada pernyataan Yesus itu. Dia pasti tahu, oh dia melihat Yesus itu siapa saudara? Respon perempuan ini, dia adalah orang Yahudi, menolak keberadaan orang Yahudi. Karena dikatakan di situ sejak awal mereka mengadakan satu permusuhan. Bahkan di kitab Lukas juga ada dinyatakan bahwa Yesus waktu mau ke Yerusalem, orang-orang Samaria itu menolaknya, nggak boleh lewat dari situ. Ya. Terus kemudian perempuan Samaria ini bahkan tidak punya timba dan sumurnya mendalam. Bagaimana Yesus bisa memberikan air? Masih berpikiran secara jasmani, secara literal, air yang dari sumur ini. Kemudian yang ketiga, membandingkan dengan Yakub sebagai bapak leluhurnya. Apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Saudara bisa bayangin ya, ada sumur yang masih bisa dipakai sampai ribuan tahun. Bukan cuma oleh Yakub dan Yusuf dan anak-anaknya, bahkan sampai kepada perempuan ini. Jadi hebat kan? Sumurnya nggak habis-habis ribuan tahun. Tetapi Yesus mengatakan, ya kalau Yakub ini dia bisa memberikan sumur itu selama ribuan tahun. Yesus katakan, aku memberikan air ini untuk selama-lamanya. Sampai ke generasi berapapun, sampai manusia tidak ada di bumi ini, dia tetap bisa memberikan air hidup itu. Ya, persepsi perempuan Samaria ini, Yesus adalah manusia yang sedang kehausan. Yesus adalah orang Yahudi. Kemudian Yesus adalah seorang rabi. Kemudian sampai dia mengakui bahwa Yesus seorang nabi. Tapi setelah dituntun oleh Yesus, diarahkan oleh Yesus mengenai air hidup ini, bukan air yang dia harus timba kembali, tetapi air ini berasal dari Yesus sendiri yang adalah Allah. Ya, dinyatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Bagaimana pengajaran Kristus ini kepada perempuan Samaria
Yesus memakai metodenya situasi dan kondisi. Situasinya apa? Situasinya perempuan ini sedang dalam permasalahan. Karena dia sudah janda 5 kali dan dia hidup dengan bukan orang yang disebut suaminya. Ya, dia mengatakan bahwa situasi kehidupan dari perempuan ini tidaklah baik. Inilah pengajaran yang diberikan kepada Yesus, itu dinyatakan kepada siapapun juga. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar pengajaran yang diberikan kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama, ya, seorang yang terpandang, seorang yang punya intelektual tinggi, diakui sebagai pemimpin agama. Sekarang Yesus bertemu dengan perempuan yang biasa-biasa dan dalam status sosial pun tidak baik. Ya. Tetapi di sini Allah memakai situasi dan kondisi kehidupan kita juga dalam mengajar pengajaran yang apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Situasi kita hari ini apapun itu Tuhan akan pakai. Seperti perempuan ini. Dia mengarahkan terus. Yang kedua, diarahkan secara konsisten. Yang tadinya salah, saudara ya. Oh iya, kamu tidak lebih besar daripada Bapak kami, Yakub. Persepsinya tentang Yesus masih salah. Oh iya, engkau adalah seorang nabi karena dia mengetahui apa yang dia perbuat. Ya benar, Yesus bisa disebut nabi. Tapi itu bukan poinnya. Tapi itu bukan maksud dan tujuan dari pengajaran tentang air hidup itu. Yesus ingin membawa terus secara konsisten dan menyatakan kepada perempuan ini bahwa dialah Allah itu. Ini yang diberikan dari pengajaran ini. Bukan dari pada air secara jasmani ini. Kamu boleh melihat bahwa Yakub sambung menurunkan sumur ini sampai ke anak cucu, sampai ribuan tahun. Dikatakan ada air yang bersifat kekal, yaitu air hidup yang dia berikan. Ya, inilah pengajaran yang Yesus katakan. Ya, ketika Yesus kata kepada percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dia Yesus menyatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena percaya Samaria ini bahwa nanti ada Mesias yang akan datang. Bukan penyembahan-penyembahan secara jasmani saja yang diperlukan, tetapi ada satu penyembahan yang dilakukan oleh roh kita. Mungkin kita hari ini bisa beribadah secara online, tapi apakah roh saudara dan saya terkoneksi dengan Allah? Inilah pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Ingat di dunia ini bahwa kehidupan kita tidak hanya yang jasmani saja, ada yang rohani. Dan pengenalan akan Tuhan melalui pengajarannya ini terus diarahkan. Kalaupun kita masih salah, Tuhan akan terus konsisten menuntun, mengarahkan dengan sabar sampai mengetahui. Seperti perempuan Samaria ini, dia tadinya berpikir masih salah, kemudian diarahkan sampai dia menyatakan iya ini adalah Mesias, dan kemudian dia menyatakan kepada orang-orang lainnya. Ya, saudara, kalau di dalam PL ya dikatakan bahwa air hidup itu merujuk kepada Allah. Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Tentang Adonai ini, YHWH ini, sumber air hidup untuk mengalir kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ini pernyataan ya. Di PL Yeremia juga mengatakan, ya pengharapan Israel, dikatakan siapa? Tuhan. Adonai itu, YHWH itu ya. Semua orang meninggalkan engkau dan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni siapa? Tuhan. Allah Israel itu, Allah yang menjadi juru selamat kita itu. Nyatakan siapa saudara? Tuhan. Nyatakan bahwa sumber air hidup. Jadi saudara,
sesuai dengan yang dinyatakan Yesus yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18, bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah kelihatan, tetapi anak tunggal yang keluar dari pangkuan Bapaknya, ialah yang menyatakan. Air hidup menyatakan bahwa ya, jadi Yesus katakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Peristiwa ini menyatakan bahwa Yesus adalah sumber air hidup itu. Yesus adalah air kehidupan itu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama sudah dibuatkan bahwa Allah itu disebutkan sumber air hidup. Yahweh itu atau Adonai itu adalah, atau disebut orang Yahudi Hasem itu ialah sumber air kehidupan bagi umat Israel dan bagi seluruh umat di dunia ini. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan mendapatkan aliran-aliran air hidup. Seperti yang dinyatakan kepada perempuan ini, ayat perempuan. Kalau engkau minum dari sumur ini akan haus, tetapi kalau engkau menerima roh yang daripadaku ini, engkau diselamatkan sampai kehidupan kekal. Inilah pengajaran tentang air hidup ini. Bukan air yang meluap dan pergi kemana-mana, tetapi air yang daripada Allah sendiri. Dan menyatakan siapakah itu Allah. Allah sendiri sang sumber air hidup itu. Jadi pengajaran hari ini kita mengucap Allah itu sendiri dalam kehidupan setiap umat manusia. Dan Allah sanggup memakai apapun kondisi dan situasi seperti perempuan ini. Tuhan mau dia memulai percakapan itu. Perempuan, berilah aku minum. Allah sendiri berinisiatif datang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia nyatakan pada siapapun. Nikodemus sang pemimpin, dia berintelektual, dia punya kedudukan, tetapi dia juga mau melayani seorang perempuan yang dianggap hina ini. Semua kehidupan kita hari ini, siapapun saudara, siapapun kita hari ini, status dan status sosial apapun, Yesus mau datang. Yesus mau mengarahkan kehidupan kita. Dan Yesus mau kita mendapat kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau berinisiatif menyelamatkan kehidupan setiap manusia, Engkau tidak memandang strata, jabatan, kondisi kehidupan kami semua manusia ini Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah memberikan pengajaran kepada seorang pemimpin Yahudi, Engkau memberikan pengajaran kepada orang-orang yang berilmu, mengerti pengetahuan tentang Allah, tetapi mereka juga masih salah mengidentifikasi tentang Yesus yang adalah Allah itu. Hari ini pelajaran yang kedua ya Tuhan menyatakan kepada siapapun kita hari ini, bahkan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang termarginalkan, orang-orang yang tidak dianggap pun, hari ini Yesus menyatakan, ini aku adalah air hidup itu, ini aku ada memberikan kehidupan kekal kepadamu itu. Aku yang adalah Allah. Yeremia sudah menubuatkan, menyatakan bahwa sumber air hidup itu satu-satunya adalah Tuhan Allah, Yehova atau Yahweh Hasem itu. Yesus sendiri menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang terus terpancar. Dikatakan Yesus, kalau engkau minum sumur dari Yakub ini yang sudah berusia ratusan ribuan tahun, engkau akan haus lagi. Tapi jika engkau minum air daripadaku, engkau akan mendapatkan sukacita itu sampai mengalir. Dan di dalam kehidupan kita juga akan mengalir aliran-aliran kasih itu yang berasal daripada Allah itu, sehingga kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan. Pengajaranmu hari ini menyatakan bahwa kami orang-orang yang sudah Engkau kasihi, Engkau sudah meteraikan, di dalam kehidupan kami ada aliran air hidup itu, menyatakan bahwa ada Allah di dalam kehidupan kami, dan kami memberitakan kepada semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber dari air kehidupan setiap. Di
dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus yang hadir pada pagi hari ini. Engkau menyatakan ya dalam kondisi kesehatannya terganggu, Tuhan Engkau berikan kekuatan kesehatan. Jadi rumah yang melalui live stream ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Menyatakan kuasa Tuhan. Jika mereka mengalami suatu gangguan di dalam kehidupan jasmani ini, biarlah mereka percaya ada kehidupan rohani yang mereka akan menerimanya di dalam kekekalan sana Tuhan. Nyatakanlah setiap perencanamu supaya mereka juga mengerti, tidak salah mengerti setiap pengajaran yang ada, tetapi mereka boleh mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Kau berkati ya Tuhan, kasih setia daripada Allah Bapa dan kasih daripada Yesus Kristus menyertai kami semua. Penyertaan selama-lamanya oleh Roh Kudus dari hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.